Halo Sobat Budi Mulia, kembali lagi di podcast SMK Budi Mulia. Hanya di Budi Mulia Televisi. Yeay! Yeay! Nah, perkenalkan nama aku Lintang. Hari ini seperti biasa di podcast ini aku bakal ngobrol-ngobrol dan berbincang-bincang dengan salah satu teman aku. Yang pastinya kita bakal ngobrolin yang seru banget dan udah familiar banget kata-katanya ya. Dan juga aku tuh kenapa ngobrol dengan teman aku, karena gak mungkin dong aku ngobrol sendiri ya kan. Nanti aku dikira aneh dan yang nonton lebih aneh gitu, ngobrolin orang ngobrol sendiri gitu kan. Nah, daripada lama-lama, daripada basa-basi, karena udah basi ya, udah kebasian gitu. Ini langsung aja, ini dia Michiko. Hai. Oke, Michiko boleh perkenalkan lebih lanjut. Oke, nama gue Michiko, gue dari kelas 10 multimedia. Oke, hari ini gue sama Michiko bakal ngobrolin sesuatu yang wow banget gak sih? Iya, pastinya. Tahu Kita nggak? bakal ngobrolin toxic friendship. Yes, betul banget. Toxic friendship yang kata-katanya udah gak asing banget gak sih Iya. di telinga orang-orang. Kayak di lingkungan manapun tuh udah banyak banget kan Iya, terjadi. apalagi zaman sekarang yang namanya media pasti udah kesebar lah di media TikTok, di Twitter, Instagram. Zaman teknologi makin canggih, jadi kayak kata-kata makin sekarang tuh makin aneh-aneh. Iya, benar banget. Sebenarnya orang zaman dulu tuh nggak ada kata-kata toxic friendship kan, ya adanya kayak ya udah teman-teman aja ya. Nah, tapi aku mau nanya nih, menurut Michiko sendiri definisi toxic friendship itu apa sih? Toxic friendship itu kalau menurut gue sendiri gimana kita punya suatu pertemanan dan kita merasa nggak nyaman, terus kayak merasa tertekan sama lingkungan itu sendiri. Iya bener banget. Kalau menurut aku pribadi juga kayak ngerasanya tuh kita kayak dimanfaatin gak sih? Iya, benar. Kayak ya, Mereka datang pas ada butuhnya doang nggak iya. sih? Terus untungnya tuh di lu doang, di gue nggak ada. Terus gue bener-bener yang kayak lu ngapa sih datang pas ada butuhnya doang gitu, pas nggak ada butuhnya lu malah sama teman-teman lo yang nambah nggak jelas itu. Iya. Gitu. Terus gue ditinggalin gitu. Tapi kadang kita nggak pernah berhasil keluar dari lingkungan itu karena kita takut, Iya benar. ya kan? Kita takut kalau misalkan kita nggak punya temen lain gitu nggak sih? Kita takut, soalnya kita nge-stuck sama dia, terus kita kayak takutnya kalau misalnya dia nggak ada nih, maksudnya dia nggak ada di hidup kita, terus kita bakal kayak dikucilin. Jatuhnya kayak kita bertergantungan sama Iya, mereka nggak sih? Betul banget, itu yang bikin kayak makin hari orang-orang tuh sering dibully, terus kayak ya mereka banyak yang bunuh diri. Iya benar. Terus gara-gara itu cuma karena mereka takut, padahal kalaupun mereka keluar dari situ, ya mereka masih punya teman kalau mereka masih mau nyari kan. Lagian nggak cuma di lingkungan itu doang kan pertemanan, maksudnya kan banyak lingkungan yang lain, terus dari medsos juga bisa. Pokoknya Iya. zaman sekarang tuh gampang banget buat cari temen. Asal mau nyari pasti ada ya. Iya. Nah, dari Michiko sendiri ada nggak sih kayak Aduh, banyak banget sih pasti. Waktu SMP ya, gue pernah punya teman. Itu bukan teman SMP sih, dari teman SD. Itu gue temenan sama dia, emang deket banget. Terus waktu SMP kayak kita rencana sekolah bareng. Terus waktu itu gue udah bikin jalan circle nggak sih? Kalau misalkan waktu SMP gue masuk circle gitu. Gue bikin sama dia. Terus gue sama dia tuh beda kelas. Abis itu gue kita sering main, terus kita ngobrol-ngobrol bareng. Tapi ada di mana waktu gue udah karena beda kelas juga, gue nggak gitu deket sama dia. Dan gue ngerasa kalau misalkan mereka sering ngomongin gue tahu karena teman-teman gue yang lain. Terus gue karena gue udah jarang nongkrong juga sama mereka, gue sering diomongin gitu. Terus kalau misalkan mereka tuh sering banget kalau misalkan ada tugas datangnya ke gue, tapi giliran gak ada tugas tuh datangnya nggak pernah datang. Maksudnya kayak ya nggak ada iniannya. Iya benar. terus kayak udah gue dimanfaatin, terus gue diomongin di belakang. Jadi kayak nyesek banget gak sih kayak gitu. Diomonginnya tuh bukan yang positif tapi yang negatif. Lebih Iya. seringnya sih gue denger kayak gitu. Terus biasanya orang ngomongin kita tuh kayak kita punya cerita A sampai C, terus dia ngomongnya A sampai F. Iya benar. Kayak ditambah-tambahkan. Kalau orang emang nggak suka sama kita tuh kadang gitu nggak sih, kayak ya udah lu nggak suka sama gue ya nggak usah bawa-bawa circle lu lah. Iya. Ngapain lu bawa circle lu gitu, sampai satu circle nggak suka, bahkan kadang ada satu kelas nggak suka sama kita gara-gara kita punya problem sama satu temen doang. Iya benar. Terus kayak karena melebih-lebihkan itu, jadi kayak nama kita jelek nggak sih di mereka. Terus jadi kita ngerasa
ya itulah Iya. ngerasa Terus kita kayak gitu. ketika kita mau bertemanan lagi tuh kita insecure sendiri kayak salah gue di mana ya? Gue punya salah apa ya sama dia? Kok sampai dia tuh pada nggak mau teman sama gue? Padahal kalau misalkan emang ya lo punya masalah sama gue, kita bisa bicarain baik-baik berdua. Nggak usah sampai menyebar. Nggak usah sampai ngajak orang-orang lain buat nggak temenin kita, ya nggak sih? Iya, itu malah bikin kita kayak nggak nyaman dan ngerasa kayak ya menurut gue ini hubungan tuh udah nggak baik gitu. Lebih baik gue keluar daripada ya terus berlanjut gitu. Soalnya aku juga pernah punya satu teman yang dia a problem gitu. Tapi kayak dia tuh nggak sadar diri gitu. Dia tetap apa ya, membuat dirinya tuh ngerasa kayak iya lu nggak mau temenan sama gue karena gue berbeda dari lu, karena teman-teman lu kampungan semua gitu. Sedangkan Dia rasa paling tinggi gitu. Iya. Padahal kita nggak mau temenan sama dia tuh bukan karena dianya begitu, tapi karena ya kita pengen tahu dia tuh bisa memperbaiki diri apa enggak gitu loh. Kita ngejauhin dia tuh bukan karena sesuatu, tapi biar kayak lu introspeksi diri lah, dari elunya tuh salah gitu. Tapi dia tetap bilang kayak gitu, jadi kan kita kesel kan. Maksudnya kayak ya minimal lu introspeksi diri atau memperbaiki diri gitu loh. Terus aku juga pernah jadi korban kayak gitu. Oh, pernah. Pernah, aku sering banget. Aku dari SD, jadi tuh aku emang nggak tahu ya, aku anaknya gampang berteman atau gimana. Jadi kalau misalnya ada orang baru tuh aku langsung kayak ngajak dia cerita, ngajak dia bercanda, kayak istilahnya aku tuh oversharing gitu kan. Iya. Terus lu tipe orang yang oversharing? Iya, tapi aslinya aku nggak gitu. Aku di rumah tuh bener-bener introvert. Beda nggak sih kalau kita di rumah sama di luar? Gue juga kayak gitu. Bener-bener kayak lingkungan rumah sama lingkungan sekolah tuh beda banget. Maksudnya lingkungan rumah sama lingkungan umum tuh bener-bener beda. Jadi di sekolah aku waktu itu tuh kayak aku langsung ngajak, kalau misalnya ada orang baru aku langsung ngajak kayak bercanda gitu-gitu kan. Nah ada satu teman aku yang nggak suka. Maksudnya ada satu teman aku nggak suka sama sikap aku yang kayak gitu. Katanya dibilang kecentilan lah atau apa gitu. Terus aku bilang kayak, lah kenapa emang kayak gini? Padahal dia juga kayak gitu. Pas mau ulangan dia kayak kamu, kayak cerita kamu gitu loh, kayak ujuk-ujuk datang manfaatin kayak gini gitu. Terus kayak ya udah aku kasih aja ya. Terus aku belum tahu di situ tuh ternyata di belakang juga masih sering ngomongin kayak Lintang lu gini gitu. Tapi problemnya tuh sama tahu kalau tentang. Tapi kayaknya dari SD gue juga udah ngerasain hal kayak gitu nggak sih? Anak SD tuh sering tahu sebenarnya. Dari nggak tahu ya, anak-anak SD sama sekarang mungkin juga lebih parah mungkin ya dari kita ya. Pokoknya dari SD gue udah ngerasain bisa dibilang sampai sekarang juga kayak gitu. Karena perkembangan zaman juga nggak sih, kayak kalau zaman dulu mungkin kayak ya udah ya gitu-gitu aja gitu. Terus makin sekarang kita ngerasa kalau misalnya apa-apa tersinggung, bukan tersinggung sih, kayak lebih ya tadi yang dibicarain berdua, jangan ngajak-ngajak gitu loh. Masalahnya kayak kita sendiri ya kita nggak tahu salah di mana, lu bilang aja salah kita tuh di mana. Jangan malah ngomongin. Terus kayak karena apa ya? Karena sekarang media sosial juga, kayak kita jadi yang harusnya kita nggak tahu dan kita nggak pikirin, jadi malah kita kepikiran nggak sih? Bener banget. Jadi karena ada media sosial, kayak misalkan kita nggak tahu kalau dia tuh ngomongin terus tiba-tiba kayak ada tring, motif muncul. Iya benar. Terus kita tahu ternyata dia bikin grup baru di belakang kita yang isinya ngomongin. Sering banget nggak sih? Itu sering terjadi. Kayak dia bikin grup baru se-circle tanpa kita, terus di situ ngomongin kita. Benar. Tapi kalau menurut gue ya, dalam suatu pertemanan kayak gitu juga pasti mereka ngomongin satu sama lain juga nggak sih? Kan makanya ada suatu kata pepatah yang mengatakan di dalam circle masih ada circle. Iya benar. Gue nggak tahu circle sampai mana. Iya, kayak biasanya mereka udah kesini terus kesini. Tapi ada juga orang yang kayak dia tuh punya satu circle yang dimana dia benci sama temennya itu. Tapi dia bikin, maksudnya gabung ikut circle lain buat ngomongin si circle ini. Iya. Kayak gitu. Itu bener-bener kayak di luar nalar nggak sih, kayak adu domba aja. Benar. Yang jadi yang kayak misalkan dia yang pertama circle sama yang pertama, tapi dia masuk ke circle yang kedua, terus kayak dia mau ngadu domba circle yang pertama sama yang kedua nggak sih? Iya. Soalnya dulu juga aku pernah pas SMP kayak gitu juga. Jadi aku nggak tahu, tiba-tiba aku disamperin kayak, lu ngomongin gue ya? Hah? Ngomongin lu di mana? Itu kata dia, enggak, gue ngomongin lu. Kayak gitu tiba-tiba disamperin. Pas diulik-ulik, maksudnya pas cari tahu kebenarannya itu gimana, taunya emang dia yang sengaja ngadu domba karena nggak suka sama gua gitu. Jadi kayak
lu gila sih karena begitu. Cara lu tuh kayak kampungan banget. Terus lo pernah juga gak sih kayak misalkan lo sendiri yang ngerasa lo toksik gitu? Pernah. Gimana tuh ceritanya? Sering banget. Jadi kayak nggak sering banget sih, kayak pernah lah beberapa kali. Nggak tahu ya karena ini dalam diri gue juga atau gimana, tapi gue kayak udah berusaha untuk berteman dengan banyak orang, dan rata-rata ada orang yang nggak nyaman sama gue, ada orang yang nyaman. Itu karena satu yang tadi gue bilang, gue kalau misalnya ketemu sama orang baru tuh kan langsung kayak ya oversharing gitu, cerita panjang lebar gitu. Terus ada orang yang kadang cerita sama gue, tapi gue malah kayak nanggepinnya kayak males-malesan gitu. Terus dia bilang kayak, lu mah gini-gini, kalau misalnya lu cerita ke gue aja gue tanggepin lu gitu, tapi kalau misalnya gue cerita lu nggak pernah nanggepin gue gitu. Padahal gue udah tanggepin dengan baik gitu, tapi emang tanggapan gue kayak gitu. Terus ada lagi, dulu gue pernah punya circle, dia tuh nggak suka sama gue karena muka gue. Kenapa muka lu? Gak tahu, gue nggak ngerti. Orang-orang tuh bilang katanya muka gue judes banget. Terus dia nggak suka sama gue, terus dia ngomongin ke orang lain. Terus dia abis itu kayak bikin gue nggak nyaman gitu loh. Kayak gue, supaya gue keluar dari circle itu, bikin gue gak nyaman. Terus akhirnya kan dari situ kayak gue muncul lihat jahat gue kan. Akhirnya gue jadi kayak, ya bodo amat, mampus gue judes-judesin aja sekalian gitu kan. Terus habis itu ya udah gue judes-judesin, habis itu dia yang ngerasa gak nyaman, malah dia yang keluar dari circle-nya. Harusnya tadinya lu yang mau keluar, tapi malah dia yang keluar. Terus gue malah kayak, gue bilang kayak, kok lu begitu sih sama gue. Maksudnya gue nanya sama temen yang lain kan, daripada si yang red flag gitu, istilahnya red flag. Terus habis itu dia bilang katanya, itu katanya, kata dia muka lu judes, katanya gak usah ditemenin. Lagian lu kalau misalnya itu muka lu jangan kayak gitu, Patang. Hah, enggak, muka gue gak gitu. Terus gue sebisa mungkin gue memberikan sesuatu yang baik kepada teman-teman gue yang masih satu circle sama red flag itu, tapi kecuali si red flag. Jadi gue memberikan sikap yang baik sampai akhirnya mereka berbaik hati kepada gue, sampai kita kayak ya udah kita bikin dia keluar aja. Itu gue pernah, kayak gue pernah setoksik itu. Gue juga pernah. Jadi gue punya teman, temennya itu cerita ke gue. Tapi kan kayak kita temenan tuh rame-rame dan kita sering cerita kan, saling sharing lah. Terus di mana kayak misalkan gue nggak suka nih sama nih orang, tapi gue nggak berani bilang, karena bukan nggak berani bilang sih, takut nggak enak aja gitu kan, takut ngeganggu. Terus kalau misalkan gue bilang ke temen yang lain, gue juga sempat ada pikiran kayak, kalau misalkan gue ngomongin ini ke temen yang lain, dikira gue circle dalam circle nggak sih? Tapi tetap aja gue lanjutin, gue tetap ngomongin dia, ya yang jelek-jelek emang gue keluarin. Itu gue parah sih. Tapi gue juga pernah loh punya circle dalam circle. Maksudnya gue punya circle gede nih misalkan, terus gue ikut gabung di circle gede itu, terus gue ngomongin si A. Terus taunya si teman-teman gue yang lain bikin circle kecil, gue diajak lagi, terus kita tetap ngomonginnya tuh si B, beda lagi. Si B dipindah, si B nggak ikut circle yang baru itu. Oh iya gue paham. Terus gue masih ikut sama mereka. Terus habis itu dari si B kita bikin lagi ngomongin si C. Tapi kadang gue juga pernah tau bikin kayak gitu. Cuman kayak misalkan yang si A nih sama si B kan, mereka dekat, tapi kayak si A juga tetap ngikutin ngomongin si yang B gitu loh. Iya. Terus nanti si B juga ngikut ngomong si A gitu. Sering banget tau. Sering banget terjadi sih. Temen aku juga punya banyak kayak gitu, circle. Terus nanti kalau misalnya mereka diusik dikit, satu circle-nya tuh ngerubungin. Lu kenapa? Lu punya masalah sama gue? Pokoknya nanti kalau misalkan ada queen of the group, jatuhnya gitu, itu pasti kita semua jadi lebih memihak ke si queen of the groupnya ini gak sih? Tapi lu paling kesel gak sih kalau misalnya dalam satu pertemanan tuh ada orang yang sok banget ngetuain? Gue kesel sih, maksudnya gak disamaratakan gitu kan. Iya. Dia lebih kayak, pokoknya lo sepatu sama gue, kayak istilahnya kita dayang-dayangnya, dia ratunya gitu. Kayak pokoknya lo harus sepatu sama gue, lo harus ngikutin apa yang gue omongin. Itu kesel banget. Tapi anehnya kita tetap ngikutin. Karena gimana ya, kalau menurut gue itu yang bikin circle kita bukan populer sih, jatuhnya lebih kayak seru, lebih kayak asik. Cuman kita sendiri aja tuh yang sebagai dayang-dayangnya masih suka ngomongin si ini, tapi si queennya ini kita nggak tahu dia ngomongin kita juga apa enggak kan. Mungkin bisa jadi iya, tapi ke circle lain atau misalkan sama dayang-dayang yang lain gitu loh. Tapi biasanya jadi tuh itu kan biasanya pertemanan SD kan, biasanya kalau misalkan ada satu orang yang ngetuain gitu loh. Nah dulu waktu gue SD gue pernah kayak gitu. Jadi ada satu teman gue yang dia tuh sok ngetuain banget kan. Tapi gue pas ketemu dia di rumah, dia punya satu pertemanan lagi yang dimana dia tuh nggak di apa ya diacukan gitu loh.
gak diketuain. Bukan sebagai ketuanya dong berarti. Iya, tapi kalau di sekolah dia yang paling kayak kalau misalnya ada sesuatu yang baru dia yang paling populer. Terus kalau misalnya ada apa sih, kalau misalnya ada sesuatu yang hal-hal yang unik atau hal-hal yang wah gitu, dia yang paling ituan. Tapi kalau di rumahnya enggak, Biasa aja atau malah disingkirkan. Jadi dia ya berkuasa tapi di sekolah doang. Kalau di rumah dia kayak, pas gue liat kayak, lah Cupu. iya kayak gitu, kayak kasihan banget nih orang, giliran di sekolah aja lu. Populer banget, gila. Terus lu pernah gak sih, menurut lu ya, menurut ini termasuk, gue nggak tahu, tapi menurut lu ini termasuk toxic friendship atau bukan, ketika lu misalnya temenan tapi lu rebutan cowok sama dia? Itu Itu menurut lu termasuk toxic friendship atau bukan? kalau misalkan dia ngasih tahu, kalau dia suka sama tuh cowok, terus kita suka juga sama tuh cowok gitu maksudnya. Kalau selagi kita nggak ngomong, enggak sih, kalau menurut gue kan nggak ada inian. Tapi kadang lu nggak rela, lu nggak rela nggak sih? Gue sih rela aja, soalnya gue mikir gini ya, di dunia kan banyak cowok, nggak cuma satu doang. Kalau gue mikirnya gitu sih. Kalau lu? Gue pernah kayak gitu, kena kasusnya. Jadi gue pernah suka sama satu cowok dan temen gue juga suka. Tapi gue udah bilang ke dia, gue suka sama dia gitu. Terus abis itu ya dia nggak terima. Dia bilang katanya gue duluan. Terus gue kayak, ya udah, lo ambil aja sono. Tapi sebelumnya dia pernah cerita sama lu? Enggak, gue duluan yang cerita. Terus si cowok itu care-nya ke gue, maksudnya lebih perhatiannya ke gue. Dia nggak terima, dia ngejauhin gue cuma gara-gara gitu doang. Terus gue juga nggak terima dong. Gue tanya, lu kenapa gitu? Terus katanya, tanya aja sama laki lu. Wah, lu kenapa? Itu Tiba-tiba- cuman crush doang kan, bukan lu jadian sama dia. Enggak, cuma crush doang. Tapi si cowok tuh lebih care-nya ke gue, sedangkan sama temen gue enggak. Mungkin karena sifatnya yang ini gak sih? Iya, bener. Dari sifatnya dia, tapi kalau depan cowok dia baik. Maksudnya kayak Yang bermuka dua. ya, Ya, kan, ya gimana sih? Cewek yang menye-menye. Iya, paham. Nggak ini kan, maksudnya nggak semuanya yang kayak jelek-jeleknya dikeluarin gitu kan ke cowok. Jadi kayak ya rada melehoy-lehoy kalau depan cowok kan ada tahu cewek yang gitu. Banyak tau malah. Zaman sekarang banyak banget. Iya, kalau di depan temen-temennya kayak so sarkas gitu ya. Tapi kalau misalnya Di depan cowoknya sok lemah lembut. bener banget. Terus abis itu lu tau gak sih, tadi kan udah cerita baik banget kan tentang kejadian-kejadian toxic friendship lu. Iya. Tapi lu tahu awal kejadian itu tuh dari mana sih? Dari gue merasa nggak nyaman sih, kayak dari orang-orang sekitar kan ngasih tahu gue kalau misalkan gue diomongin gitu. Terus kayak gue juga mikir juga gak sih kalau misalkan dia datang pas gue lagi butuh maksudnya kalau misalkan dia datang ke gue kalau misalkan dia butuh gue doang gitu. Iya, jadi kayak sadarnya tuh pas kita ngerasa kayak dimanfaatin gak sih? Waktu kita ngerasa nggak nyaman juga. Terus kita juga bukan dari kita doang, tapi kadang orang-orang juga ngasih tahu gitu. Iya. Kan kayak, kok lu pertemanan lu gitu ya? Tuh kemarin gue lihat si Ono sama si Ono jalan-jalan ke Dupan, lu nggak diajak gitu kan? Kayak, terus kita ngerasa kayak, oh berarti gini gitu kan? Nah, menurut lo gimana sih cara menghindari toxic friendship ini? Kan baik banget pasti dong caranya. Ya, kalau menurut gue salah satunya ini sih, lebih hati-hati aja kalau misalkan buat pertemanan, nggak semuanya harus diceritain. Terus kayak misalkan apalagi ya, nge-cut off orang-orang yang kayak udah bikin lu nggak nyaman gitu. Iya. Tapi kadang kalau misalkan temenan nih, misalnya temenan, ya kita harus menceritakan nggak sih? Soalnya banyak banget di dalam satu pertemanan kita udah saling percaya, tapi ketika si satu orang nggak cerita tentang masalahnya, itu langsung didiemin sama teman yang lainnya. Katanya, lo nggak percaya sama gue ya, lo nggak gini-gini sama gue ya. Kalau gue sebagai di dalam situ, gue tipe anak yang kayak yang nggak semuanya harus gue ceritain juga, maksudnya yang sewajarnya aja gitu. Iya. Tapi kan kadang orang-orang mikirnya Mikirnya beda. kayak gitu. Iya, itu yang bikin kita nggak nyaman juga kan. Nggak semuanya harus diceritakan karena kita juga butuh privacy. Iya benar. Nah, kalau menurut aku ya, kalau untuk menghindari toxic friendship itu kita kayak, ya kalau misalnya udah ngerasa gak nyaman, keluar aja gak sih? Bener sih. Daripada akhirnya kita yang ngerasa membatin sendiri. Dan itu ngebuat kita stres juga gak sih? Nggak nyaman. Banyak banget nggak sih kalau misalkan kayak kita udah nggak nyaman sama orang, terus kayak kita kepikiran kan pasti kayak soal nilai-nilai ya, pokoknya yang jadi ini nggak sih, jadi
meluas gitu. Terus cuman gara-gara satu hal permasalahan jadi malah merembet kemana-mana. Bener. Jadi malah mikirin yang enggak, Heeh. mikirin ke negatif thinking. Kenapa gue dulu bisa sekolah di sini? Iya, iya, benar-benar. Kayak gini gitu loh. Kayak gue merasa nyesel, tapi kalau gue pindah kasihan orang tua gue, kan. Iya. Tapi kadang emang lingkungan bikin gak nyaman sih. Tapi kita pintar-pintar lah ya. Pintar-pintar berteman sih. Iya. Oke. Nah, Sobat Budi Mulia, mungkin segitu dulu untuk podcast berbincang-bincang hari ini gue dan Michiko. Tapi tenang aja, karena channel Budi Mulia Televisi selain podcast, kita juga banyak hal-hal seru lainnya, seperti ada game dan juga make-upan. Nah, untuk Michiko terima kasih waktunya. Makasih juga buat Lintang. Yeay. Oke, baik, aku Lintang. Terima kasih untuk hari ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, and comment. Bye-bye. Bye.